Amar tertangkap ini yang ketiga kalinya menjadi penghalang nggak sih untuk proses perceraian ini sendiri? Ya, kalau di proses persidangan sendiri itu tidak ya, karena memang tergugat memang sudah menandatangani surat kuasa itu jauh ya sebelum ditangkap ya, dan itu sudah ada jadwal sidang juga. Jadi kan karena sudah ada kuasa hukum, jadi cukup kuasa hukumnya saja yang mewakili, karena memang tidak ada perintah lagi para pihak prinsipal untuk hadir ke persidangan gitu. Jadi cukup diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Bu, ini kan udah 3 kali Amar kena narkoba. Iris ada kepikiran buat mungkin nggak ngebolehin Amar buat ketemu anaknya karena masalah ini terulang lagi. Nah, kalau sampai terakhir ya, jadi Mbak Iris itu buka ruang seluas-luasnya ya untuk suaminya sebagai ayah dari anak-anaknya untuk bertemu gitu, berkomunikasi, tidak ada batasan sama sekali. Dan terakhir karena memang sudah ditahan, jadi agak susah ya, mungkin nggak ketemu anak dulu gitu ya, seperti itu. Terakhir komunikasi sama Iris sama ibu apa Bu, yang membahas apa Bu? Terakhir sih karena kita akan persiapan persidangan ya untuk jawaban ini gitu kan. Jadi Mbak Iris wajarlah menanyakan nanti kira-kira persidangan berikutnya seperti apa. Jadi terakhir ada komunikasi terkait itu dan persiapan untuk pembuktian ya, saksi-saksi dan juga pembuktian surat. Jadi bahasan kita masalah itu gitu. Bu, dari bulan pastikan aja Bu, berarti Iris baru tahu Amar pakai narkoba ketika ketangkap atau sebelumnya sudah tahu Bu? Karena ada pengakuan Amar bahwa sebelumnya Amar sempat ke Thailand segala macam buat pakai narkoba, nyoba-nyoba. Apa di saat itu, momen itu Iris sudah tahu sehingga pas ketangkap akhirnya memutuskan untuk bisa? Nah, kalau saya nggak tahu bagian itunya ya, apakah Mbak Iris sudah tahunya sejak kapan, saya nggak tahu. Tetapi memang menjadi bagian dari alasan perceraian, salah satunya adalah karena sudah menggunakan narkoba dan tertangkap ya di bulan Maret itu gitu, seperti itu. Itu menjadi alasan. Pernah tidak Bu Ibel memergoki Amar di rumah pakai narkoba? Wah, itu nggak tahu ya, kayaknya nggak pernah sih ya Mbak Iris sendiri. Anak-anak gimana Mbak? Kalau anak-anak sih karena memang Mbak Iris memberikan ruang yang cukup luas ya kepada pihak tergugat untuk selalu bertemu dengan anak, jadi tidak ada membatasi sama sekali. Bahkan masih ketemu terakhir itu hari Minggu ya, masih ada ketemuan dengan anaknya ya. Jadi Mbak Iris memberikan ruang ya, mau main, mau komunikasi dengan anak itu bebas aja gitu, nggak ada batasan ya dari Mbak Iris sendiri gitu, seperti itu. Terkait sidang kelanjutannya akan ada saksi dan pembuktian itu tanggal berapa? Nanti hari ini kan jawaban ya, nanti seminggu lagi itu jawaban dari kami ya atas jawaban hari ini dari tergugat. Nah kemudian sidang berikutnya jawaban lagi dari mereka ya, duplik. Terus kemudian sidang berikutnya baru saksi Januari. Saksi itu kemungkinan bulan Januari ya, tanggal 4 kalau nggak salah ya, 4 Januari ya. Nanti saya cek lagi. Saksinya siapa Bu? Kalau dari pihak saksinya dari keluarganya Mbak Iris ya. Jadi ada dari keluarga yang memang sih kalau untuk kasus perceraian itu saksi itu memang dianjurkan dari keluarga ya, karena memang yang mengetahui persis ya masalah yang terjadi dalam rumah tangga itu. Amar Joninya juga ngajuin saksi nggak? Saya belum tahu ya, karena tapi dikasih kesempatan oleh majelis hakim, jadi kedua belah pihak itu boleh mengajukan saksi ya, karena mendirikan dalil masing-masing kan. Jadi pihaknya tergugat sendiri kemungkinan juga akan membawa saksi gitu, seperti itu. Bu, artinya hak asuh anak penuh ke Ibel. Nah, kalau secara undang-undang memang kalau anak masih usianya di bawah 13 tahun ya, ini harusnya memang sama ibunya secara otomatis ya. Tetapi memang Mbak Iris, kenapa Mbak Iris ingin menetapkan hak asuh anak kepada beliau? Karena ini bagian dari anak-anak memang tinggalnya bersama Mbak Iris, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ini sebagai kemudahan nanti untuk administrasi ya, untuk sekolahnya ya, atau untuk bikin administrasi yang lain, karena memang harus ada penetapan hak asuh anak yang ketika ada suami istri yang melakukan perceraian gitu, seperti itu. Terus sebenarnya ketika Amar ditangkap untuk ketiga kalinya, Iris reaksinya gimana? Terkejut apa udah biasa aja? Nah, saya belum ketemu lagi ya, belum ketemu secara langsung ya. Jadi memang ini berita pun saya baru tahunya dari tim manajemennya aja gitu ya. Jadi memang Mbak Iris sendiri belum menyampaikan ya secara langsung terkait bagaimana sikapnya, tapi yang pasti sih Mbak Iris menyerahkan ini kepada proses hukum seperti itu ya. Silakan aja ya, karena ini kan udah berjalan ya proses hukumnya. Kira-kira akan